Farah dan Kiara pun nampak sudah meneteskan air matanya mendengar putra dan putri mereka yang sudah menikah dengan cara yang tidak baik. Terlebih Farah yang merasa kembali ke beberapa tahun lalu mengingat alasan pernikahannya dan Rangga yang didasari ada anak di antara mereka. Berbeda dengan Farah, Kiara dan Yura yang sedang menangis saat ini, Rahel dan Alula kini terlihat begitu senang mendengar kabar jika kakak mereka sudah menikah. Bahkan mereka tanpa sadar mengangkat tangan ke udara berbarengan tanpa menyadari jika suasana di antara mereka tengah tegang. Rahel dan Alula saling berpandangan dan bersorak dalam hati merasa senang atas apa yang terjadi pada kakak mereka masing-masing. Wajah senang mereka pun seketika berubah datar saat menyadari jika kini Aidan menatap mereka dengan tajam. Bunda, ayah, om dan tante, maafkan Yura dan Kak Ray telah membuat kedua keluarga kita malu karena insiden yang terjadi pada kami. Yura menatap keluarganya dan Ray secara bergantian dengan wajah sendunya. Jangan berbicara seperti itu, Yura. Kau tidak salah dalam hal ini. Ucap Mama Kiara lembut pada Yura. Mama Kiara dapat melihat jika kini Yura merasa tertekan atas apa yang terjadi kepadanya saat ini. Tapi Yura memang bersalah, Tante. Kepala Yura tertunduk dengan air mata yang semakin mengalir membasahi kedua pipinya. Yura merasa tidak kuat melihat putrinya yang menangis membuat Farah bangkit dari duduknya dan menghampiri Yura. Jangan menangis, sayang, kau tidak bersalah dalam hal ini. Bunda percaya jika kau tidak mungkin melakukan hal yang dituduhkan warga. Farah membawa Yura ke dalam dekapannya. Tidak ada satupun orang yang ingin berada di posisimu saat itu. Bunda mengerti apa yang kau rasakan saat ini, tapi semuanya sudah terjadi. Yura pun menumpahkan sesak di dadanya dengan memeluk erat tubuh ibu yang telah melahirkannya. Ray yang berada di samping Yura pun hanya diam dengan wajah datarnya. Sayang, duduklah kembali. Titah Rangga pada Farah setelah melihat putrinya mulai tenang. Farah melepas dekapannya lalu mengusap kedua pipi Yura yang basah. Jangan menangis lagi. Ucap Farah lalu kembali berjalan ke tempat duduknya. Ayah percaya jika kau tidak mungkin melakukan hal yang dituduhkan warga padamu. Namun setelah mendengar penjelasan dari Ray, ayah mengerti jika apa yang dilakukan warga adalah bentuk ketegasan mereka menjaga harkat dan martabat desa mereka. Mereka hanya percaya apa yang mereka lihat tanpa mengetahui kebenarannya. Terlebih alasan yang kalian berikan pada warga tidak masuk akal setelah warga melihat ban mobil Ray baik-baik saja. Ucap Rangga. Rangga benar. Dan kini semuanya telah terjadi dan tidak ada gunanya untuk disesali. Ray dan Yura sudah menikah dan itulah yang harus kita terima saat ini. Ucap Gary tegas. Rangga menganggukkan kepalanya membenarkan ucapan Gary. Untuk Ray, saat ini statusmu sudah berubah dan tanggung jawabmu sudah bertambah sebagai seorang suami. Papa harap kau bisa bersikap baik pada Yura dan memperlakukan Yura dengan baik sebagai istrimu. Ucap Gary dengan tegas. Ray menganggukkan kepalanya mengiyakan ucapan Gary. Dan harus kalian ingat, jika pernikahan bukanlah hal yang main-main. Mungkin di hati kalian saat ini tidak ada perasaan satu sama lain. Namun satu hal yang harus kalian ingat, jika ayah menentang dengan keras kalian untuk berpisah. Tekan Rangga. Yura menatap ayahnya dengan tatapan tak percaya. Bagaimana bisa ayahnya secara tidak langsung memintanya untuk terus menjadi istri Ray? Baru saja lidahnya ingin berucap jika ia ingin berpisah dengan Ray, namun ayahnya sudah memberi perintah agar mereka tidak berpisah. Papa setuju dengan ayah Rangga. Di dalam silsilah keluarga kita sangat menentang dengan keras yang namanya perceraian. Karena pernikahan kalian saat ini hanya sah di mata agama, maka Papa minta pada Ray cepat mengurus pernikahan kalian agar sah di mata hukum. Ucap Gary. Farah dan Kiara saling pandang merasa aneh dengan ucapan suami mereka saat ini.
Entah mengapa mereka melihat suami mereka seperti telah mengetahui apa yang terjadi namun menutupinya dengan topeng di wajah mereka. Sekali lagi ayah tekankan, jangan pernah berniat untuk berpisah karena kami tidak akan pernah merestuinya. Tekan Rangga. Ayah, Yura menggelengkan kepalanya. Yura tidak bisa menerimanya, ayah. Kak Ray sudah dijodohkan dengan Flower dan Yura tidak ingin membuat rencana pernikahan mereka batal karena Yura. Ucap Yura menolak perintah ayahnya. Ray cukup terkejut mendengar Yura yang mengetahui rencana perjodohannya dengan Flower. Untuk hal itu kau tidak perlu memikirkannya. Papa dan ayahmu akan mencari jalan keluar untuk itu. Timpal Gary dengan tegas. Papa setuju dengan ayah Rangga. Di dalam silsilah keluarga kita sangat menentang dengan keras yang namanya perceraian. Karena pernikahan kalian saat ini hanya sah di mata agama, maka Papa minta pada Ray cepat mengurus pernikahan kalian agar sah di mata hukum. Ucap Gary. Farah dan Kiara saling pandang merasa aneh dengan ucapan suami mereka saat ini. Entah mengapa mereka melihat suami mereka seperti telah mengetahui apa yang terjadi namun menutupinya dengan topeng di wajah mereka. Sekali lagi ayah tekankan, jangan pernah berniat untuk berpisah karena kami tidak akan pernah merestuinya. Tekan Rangga. Ayah, Yura menggelengkan kepalanya. Yura tidak bisa menerimanya, ayah. Kak Ray sudah dijodohkan dengan Flower dan Yura tidak ingin membuat rencana pernikahan mereka batal karena Yura. Ucap Yura menolak perintah ayahnya. Ray cukup terkejut mendengar Yura yang mengetahui rencana perjodohannya dengan Flower. Untuk hal itu kau tidak perlu memikirkannya. Papa dan ayahmu akan mencari jalan keluar untuk itu. Timpal Gary dengan tegas. Yura dibuat terdiam tak dapat berkata-kata. Ia hanya bisa pasrah dengan perintah kedua keluarganya yang memintanya agar tetap bersama Ray tanpa memikirkan apapun lagi. Di akhir pembicaraan mereka Yura dibuat terkejut dengan perintah Papa Gary yang meminta mereka untuk tinggal berdua di rumah baru Ray yang baru saja selesai direnovasi dengan alasan untuk menjalin keakraban di antara mereka karena selama ini Papa Gary melihat Ray selalu bersikap dingin pada Yura. Untuk malam ini dan 3 hari ke depan biarkan Yura tetap tinggal di rumah ini. Ucap ayah Rangga yang diangguki Gary sebagai jawaban. Kalau begitu setelah 3 hari ke depan, aku meminta Ray dan Yura tinggal di rumah kami sebelum tinggal di rumah Ray. Pinta Kiara yang juga ingin tinggal bersama anak dan menantunya. Seperti yang kau inginkan, sayang. Gary mengusap kepala Kiara sambil mengiyakan ucapan Kiara. Ayah Rangga pun mengangguk mengiyakan permintaan Mama Kiara. Bunda Farah yang berada di sebelahnya pun hanya bisa pasrah menerima keputusan suami dan besannya walau hatinya sangat berat melepaskan Yura kembali jauh darinya. Bunda jangan khawatir, setiap Bunda merindukan Yura kita bisa menginap di rumah baru Yura dan Ray. Ucap Rangga mengerti kesedihan di wajah istrinya. Benarkah begitu? Wajah Farah berubah senang mendengarnya. Rangga mengangguk mengiyakan lalu mengusap kepala istrinya. Apapun untuk dirimu. Balas Rangga. Kenapa kau mengikuti ucapanku? Gary melayangkan tatapan protes pada Rangga. Aku sudah terbiasa seperti ini pada istriku. Jawab Rangga seadanya. Gary mendengus lalu kembali mengusap kepala Kiara seolah tak ingin kalah romantis dengan Rangga. Aidan yang melihat sikap kedua orang tuanya dan orang tua Ray hanya bisa menggelengkan kepalanya. Tak lama kemudian, setelah pembicaraan mereka ditutup, keluarga Gary pun berpamitan untuk pulang ke rumah mereka. Papa, Mama, Rahel masih ingin berada di sini. Rahel ingin berbicara dengan Yura. Ucap Rahel menolak diajak untuk pulang oleh Gary. Tidak ada bantahan, Rahel. Biarkan kakakmu dan Yura istirahat. Mereka pasti lelah setelah melewati perjalanan dari desa ke sini. Ucap Gary tegas. Wajah Rahel memelas tapi tidak membuat Gary mengiyakan ucapan putrinya.
Gary pun memberikan perintah pada Kiara lewat tatapan matanya untuk menarik tangan Rachel ke mobilnya. Mau tidak mau Rachel pun menurut dan masuk ke dalam mobilnya. Mama dan Papa sungguh tidak asik. Aku kan ingin menginterogasi Yura bagaimana rasanya setelah menjadi istri kakak. Sungut Rachel dalam hati. Walaupun merasa kesal karena permintaannya tidak dituruti, namun Rachel juga merasa senang karena pada akhirnya Yura menjadi kakak iparnya sesuai harapannya. Baiklah, Yura. Selamat menjadi kakak iparku. Aku berjanji akan membantumu semakin dekat dengan kakakku dan menghadirkan bayi yang lucu untuk menjadi keponakanku. Tekad Rachel dalam hati. Yura, ayo bawa Ray ke kamarmu. Kalian membutuhkan waktu untuk istirahat. Titah Rangga pada Yura. Yura menganggukkan kepalanya lalu menatap pada Ray yang tengah menatap padanya. Ayo ikut aku, Kak. Ajak Yura pelan. Ray menganggukkan kepalanya sebagai jawaban. Yura pun melangkah lebih dulu menuju kamarnya yang berada di lantai 2 diikuti Ray di belakangnya. Kak Aidan, kenapa Lula merasa aneh mendengar cerita Kak Ray tadi yang mengatakan ban mobilnya tiba-tiba baik kembali? Apa mungkin ada hantu di sana yang membantu memperbaiki ban mobil Kak Ray? Tanya Alula dengan wajah bingung pada Aidan yang masih duduk di ruang tamu bersama Alea. Mama dan Papa sungguh tidak asik. Aku kan ingin menginterogasi Yura bagaimana rasanya setelah menjadi istri kakak. Sungut Rachel dalam hati. Walaupun merasa kesal karena permintaannya tidak dituruti, namun Rachel juga merasa senang karena pada akhirnya Yura menjadi kakak iparnya sesuai harapannya. Baiklah, Yura. Selamat menjadi kakak iparku. Aku berjanji akan membantumu semakin dekat dengan kakakku dan menghadirkan bayi yang lucu untuk menjadi keponakanku. Tekad Rachel dalam hati. Yura, ayo bawa Ray ke kamarmu. Kalian membutuhkan waktu untuk istirahat. Titah Rangga pada Yura. Yura menganggukkan kepalanya lalu menatap pada Ray yang tengah menatap padanya. Ayo ikut aku, Kak. Ajak Yura pelan. Ray menganggukkan kepalanya sebagai jawaban. Yura pun melangkah lebih dulu menuju kamarnya yang berada di lantai 2 diikuti Ray di belakangnya. Kak Aidan, kenapa Lula merasa aneh mendengar cerita Kak Ray tadi yang mengatakan ban mobilnya tiba-tiba baik kembali? Apa mungkin ada hantu di sana yang membantu memperbaiki ban mobil Kak Ray? Tanya Alula dengan wajah bingung pada Aidan yang masih duduk di ruang tamu bersama Alea. Alea menahan tawanya mendengar pertanyaan polos dari Alula. Sedangkan Aidan menghembuskan nafas di udara mendengar pertanyaan dari Alula yang sulit untuk ia jawab. Sudahlah, jangan terlalu banyak berpikir. Lebih baik sekarang kau istirahat di dalam kamarmu. Bukankah kau baru saja pulang dari kuliah? Ucap Aidan. Bibir Alula mengerucut karena tidak mendapatkan jawaban dari Aidan. Baiklah. Karena Lula sudah lelah dan mengantuk ingin tidur siang, maka Lula berpamitan untuk naik ke kamar dulu. Ucap Alula. Aidan menganggukkan kepalanya dan membiarkan Alula beranjak menuju kamarnya. Kenapa kakak terlihat aneh hari ini? Apa ada sesuatu hal yang disembunyikan kakak dariku? Tanya Alula sambil menaiki anak tangga menuju kamarnya. Sudahlah, tidak perlu memikirkannya. Lebih baik sekarang aku tidur di dalam kamar. Hari ini sungguh melelahkan. Ucap Alula tak ingin ambil pusing. Sedangkan di dalam kamar Yura, Ray terlihat tengah mengedarkan pandangannya setelah masuk ke dalam kamar Yura. Ia menghentikan langkahnya sejenak dan membiarkan Yura berjalan ke arah sofa dan meletakkan tas sandangnya di sana. Yura pun membalikkan tubuhnya menatap Ray yang masih terdiam sambil memegang kopernya. Kakak bisa meletakkan koper di samping lemari pakaian. Ucap Yura pada Ray. Ray mengangguk lalu berjalan ke arah lemari pakaian Yura. Setelah meletakkan kopernya di samping lemari, Ray pun kembali mendekat pada Yura. Aku ingin ke kamar mandi dulu.
ucap Ray. Yura menganggukkan kepalanya. Kamar mandinya ada di sana. Tunjuk Yura pada pintu kamar mandi kamarnya yang nampak tertutup. Ray mengangguk lalu berjalan ke arah kamar mandi. Setelah melihat tubuh Ray lenyap dari balik pintu kamar mandi, Yura menghembuskan nafasnya di udara. Apa yang harus aku lakukan setelah ini? Kenapa semuanya terasa seperti mimpi? Ini semua terjadi begitu saja di luar kendaliku. Yura mengusap wajahnya. Merasa kepalanya terasa berat karena terlalu banyak hal yang kini memenuhi pemikirannya, Yura memilih mendudukkan tubuhnya di atas sofa kamarnya sambil menunggu Ray keluar dari dalam kamar mandi. Namun baru saja ia mendudukkan tubuhnya di atas sofa, Yura sudah kembali bangkit mengingat tugasnya sebagai seorang istri. Sebaiknya aku mempersiapkan pakaian ganti untuk Kak Ray, ucap Yura. Dengan ragu ia berjalan ke arah koper Ray dan membuka koper milik Ray. Setelah membuka koper, Yura mengambil pakaian santai yang bisa digunakan Ray untuk istirahat siang ini. Tak lama kemudian, Ray nampak keluar dari dalam kamar mandi dengan wajah yang lebih segar. Aku sudah mempersiapkan pakaian ganti untuk kakak di sana. Menunjuk pada atas ranjangnya. Maaf telah lancang membuka koper kakak tanpa izin kakak, ucap Yura. Tak masalah, jawab Ray lalu melangkah ke arah ranjang. Ray pun mengambil pakaian yang disiapkan oleh Yura. Apa kau masih ingin tetap di sini? Tanya Ray pada Yura. Maksud kakak? Yura nampak bingung. Aku ingin mengganti pakaian. Apa kau ingin melihat aku berganti pakaian di sini? Tanya Ray. Ya, kalau begitu aku ke kamar mandi lebih dulu. Yura segera berjalan ke kamar mandi tanpa menunggu jawaban dari Ray. Kenapa aku tidak langsung mengerti dengan apa yang dia katakan? Yura menggelengkan kepalanya sambil terus melangkah menuju kamar mandi. Sedangkan Ray menggelengkan kepalanya melihat sikap Yura. Setelah memastikan Yura masuk ke dalam kamar mandi, ia segera mengganti pakaiannya dengan pakaian yang disiapkan oleh Yura.